ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Gus Rizal MSI selaku Dekan Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura. Yang terhormat kepada Ibu Naomi Nesyana Debataraja MSI selaku Kaprodi Statistika Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Heri Kuswanto MSI selaku narasumber pada kegiatan kali ini, serta yang terhormat kepada Bapak Ibu, adik-adik peserta kuliah umum series yang insya Allah berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, dan tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara kuliah umum hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara di sini untuk membacakan susunan acara. Untuk acara pertama, yaitu pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan Dekan Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura. 4, pembacaan doa. 5, pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Kemudian yang keenam, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, silahkan diaktifkan kameranya. Para peserta sekalian, kita berfoto bersama ya. Ya, silakan kameranya diaktifkan. Baik, jika sudah diaktifkan, akan saya hitung sampai 3 untuk slide pertama, layar pertama. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke layar berikutnya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke layar berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Oke, kita lanjut ke layar berikutnya. 1, 2, 3.
Pak Rey. Halo Pak Rey. Bu Wira, ini internet saya yang nge-lag atau gimana ya? Selamat datang Pak Gus. Ya, Pak Dekan. Ya. Sebentar Pak, ada masalah sepertinya dengan MC-nya. Bu Wira ada di sini? Iya Bu, sebentar sepertinya ada gangguan dengan wifi-nya. Baik, selamat datang Bapak Dr. Gus Rizal, MSI, Pak Dekan. Siang. Ya, Pak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Gus Rizal MSI selaku Dekan Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura
kepada Bapak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Dr. Rerpol Heri Kuswanto MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen di jurusan Matematika dan Program Studi Statistik. Yang kami hormati peserta kuliah umum pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang diberikan sehingga kita dapat berkumpul pada ruang virtual hari ini mengikuti kuliah umum dengan topik data mining dan pemodelan statistika lingkungan. Di samping itu, mari kita berdoa pula semoga pandemi yang melanda negeri kita segera dapat berakhir. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, karena peserta kuliah kita pada hari ini berasal dari berbagai daerah, maka izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan kampus kami. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau biasa juga disebut FMIPA Universitas Tanjung Pura hingga saat ini memiliki 9 program studi pada jenjang S1, yaitu program studi kimia, program studi fisika, program studi biologi, program studi rekayasa sistem komputer, program studi geofisika, program studi statistik, program studi ilmu kelautan, program studi sistem informasi, dan 1 program studi jenjang S2, yaitu program studi kimia. Saat ini, semua program studi telah terakreditasi telah memperingkat A, yaitu program studi kimia dan program studi biologi. Adapun jumlah dosen saat ini terdiri atas 104 orang dosen berstatus program studi statistik merupakan salah satu dari 10 program studi tersebut. Dari awal berdirinya pada tahun 2013, program studi statistika telah aktif dalam berbagai kegiatan di forum perguruan tinggi statistik dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang salah satunya adalah kegiatan kuliah umum. Pada program studi statistik FMIPA Untan terdapat 3 bidang minat, yaitu statistika bisnis dan keuangan, statistika sosial dan industri, serta statistika lingkungan dan kebencanaan. Seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini, banyak terjadi bencana alam maupun kondisi lingkungan yang kurang bersahabat dengan kita. Seperti banjir yang baru-baru ini melanda beberapa daerah di Kalimantan Barat. Dan kejadian yang terbaru adalah erupsi Gunung Merapi. Mari kita doakan semoga saudara-saudara kita yang ditimpa bencana dapat diberi kekuatan dan segera dijauhi dari berbagai bencana berikutnya. Peran statistika saya rasa sangat penting untuk memodelkan data-data lingkungan. Metode-metode statistik yang mengandalkan konsep probabilitas untuk dapat menyatakan arti dan interpretasi dasar dari suatu masalah yang terjadi merupakan bahan baru dalam menyatakan suatu kondisi dengan ketidaklengkapan dan ketidaksempurnaan informasi. Masuknya pendapat dan perilaku manusia dalam penilaian dan persepsi tentang kualitas menyebabkan munculnya keragaman yang sangat menentukan terjadinya pola ketidakpastian. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pemodelan dan pendekatan pendugaan serta statistik yang sangat kuat
dan memberikan dukungan terhadap kemajuan penerapan manajemen informasi sehingga dapat menjadi sumbangsih kebijakan bagi pemerintah, daerah, dan pemangku kebijakan lainnya. Terkait dengan hal ini, saya masih ingat apa yang pernah diungkapkan oleh mantan Presiden kita, Bapak Profesor Habibie, yang mengatakan bahwa ilmuwan itu membuat sesuatu ketidakpastian menjadi terprediksi. Nah, disinilah nantinya peran dari ilmu statistika. Sementara itu, data mining yang merupakan suatu proses pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistik, matematik, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Untuk itu, kami sangat mendukung dilaksanakannya kegiatan kuliah umum pada hari ini sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam bidang data mining dan pemodelan. Terima kasih dan penghargaan yang setulusnya kami sampaikan kepada narasumber kita. Dalam hal ini ada 2 orang, yaitu pertama Profesor Dr. Rer Paul Heri Kuswanto, MSI dari Institut Teknologi 10 November, dan Dr. Raden Bagus Fajriya Hakim dari Universitas Islam Indonesia yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan kuliah pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan pula kepada panitia yang sudah merancang dan melaksanakan kegiatan kuliah umum ini. Saya akhiri dengan ucapan permohonan maaf atas segala kekurangan. Dan untuk para hadirin, saya mengucapkan selamat mengikuti kuliah umum ini. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kuliah umum, data mining dan pemodelan statistik lingkungan yang diselenggarakan oleh Program Studi Statistika FMIPA Universitas Tanjung Pura dinyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Bapak Dr. Gus Rizal MSI atas sambutannya sekaligus pembuka kegiatan pada hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Thorik. Kepada Bapak Thorik, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih pada Bapak Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum acara ini kita mulai, marilah bersama-sama kita menjadikan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpin doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada siang hari ini, dengan menuduhkan kedua tangan kami. Dengan penuh semangat, kami akan melaksanakan kegiatan kuliah umum program studi statistika jurusan matematika Fakultas MIPA Untan secara daring. Oleh karena itu, ya Allah, kami mohon kepadamu, lancarkanlah acara kami ini, ya Allah. Semoga acara ini bisa memberi manfaat kepada kami semua, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa asmil sultanik. Rabbana zolama anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih kepada Bapak Torik. Acara selanjutnya, acara yang kita nantikan yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator Ibu Nur Fitri Imro'ah, MSI. Selamat siang, Ibu Fitri. Selamat siang, Pak. Ya, Ibu Fitri ini lahir di Pontianak 18 Juli 1989. Sekarang kerjanya di Prodi Statistika Fakultas IPA Universitas Tanjung Pura dengan riwayat pendidikan S1 Prodi Matematika Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura tahun 2006 sampai 2011. Kemudian melanjutkan studi S2-nya di program studi Matematika Fakultas MIPA Institut Teknologi Bandung tahun 2013 sampai 2015. Dan beliau ini di bidang minat statistika lingkungan dan kebencanaan. Kepada Ibu Nur Fitri Imro'ah, waktu dan tempat seluas-luasnya kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Ari selaku MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada siang hari ini. Pertama-tama, izinkan saya menyapa Bapak Ibu yang hadir pada kuliah umum siang ini. Yang terhormat Bapak Dr. Gus Rizal MSI selaku Dekan Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura. Yang kami hormati Bapak Profesor Heri Kuswanto MSI. Yang kami hormati Ibu Naomi Debat Raja selaku Ketua Program Studi Statistika FMIPA Universitas Tanjung Pura. Yang kami hormati seluruh dosen di jurusan Matematika FMIPA Universitas Tanjung Pura. Serta terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Baiklah, seperti yang kita ketahui, statistika itu merupakan ilmu yang sangat berkaitan dengan data. Sehingga sesuatu yang berkaitan dengan data akankah lebih baiknya jika dilakukan dengan pendekatan statistika. Nah, semua bidang ilmu itu pasti berhubungan dengan data. Salah satunya adalah di lingkungan. Nah, pada kuliah umum kali ini, kita akan mendengarkan materi tentang pemodelan statistika lingkungan yang akan disampaikan oleh Profesor Heri Kuswanto, MSI. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan CV singkat dari beliau. Pemateri kita bernama Bapak Profesor Heri Kuswanto, MSI. Beliau lahir di Gresik 26 Maret 1982. Beliau merupakan guru besar statistika di Institut Teknologi 10 November. Prof. Heri ini merupakan guru besar termuda di ITS, yang mana ketika dikukuhkan sebagai guru besar, usia beliau pada saat itu adalah 39 tahun. Nah, beliau menyelesaikan pendidikan S1 dan S2-nya di ITS, kemudian melanjutkan studinya di Leibniz Hannover University, Jerman, dan mendapatkan gelar doktor pada tahun 2009. Setelah itu, beliau melakukan riset pascadoktoral di Laval University, Kanada. Bidang penelitian beliau adalah analisis data, machine learning, pemodelan cuaca dan iklim, serta komputasi statistika. Berdasarkan sumber yang saya peroleh, beliau merupakan peneliti pertama di dunia yang melakukan penelitian dampak solar radiation management atau solar geoengineering pada tahun 2018. Banyak sekali penghargaan dan prestasi yang sudah beliau raih. Di antaranya, beliau merupakan anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Kemudian pada tahun 2013, beliau merupakan juara 1 dosen berprestasi di ITS. Kemudian di tahun yang sama, beliau juga merupakan finalis 15 dosen berprestasi Indonesia oleh Menristek DIKti. Untuk Prof. Heri, mungkin kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Nur Fitri. Prof. Heri, mohon izin sebelum memaparkan materinya, perlu saya sampaikan bahwa pemaparan materinya akan berlangsung sampai pukul 14.45. Kemudian selanjutnya akan ada sesi tanya jawab selama 15 menit.
Dan kepada seluruh peserta yang hadir pada kegiatan siang ini, dipersilahkan menyimak materi dari narasumber kita dan juga melayangkan pertanyaan-pertanyaan lewat chat yang sudah tersedia selama pemateri menyampaikan materinya. Baiklah, langsung saja kita dengarkan materi kita oleh narasumber kita yang luar biasa ini, yaitu Prof. Heri Kuswanto. Kepada Prof. Heri Kuswanto, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, saya hormati Bapak Dekan, Bapak Dr. Gus Rizal, Bu Naomi, Ibu Ketua Jurusan, Bapak Ibu dosen, dan mungkin kebanyakan mahasiswa ya, jadi adik-adik mahasiswa semuanya. Jadi langsung saja mungkin saya izin share screen untuk materi saya. Oke, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk bisa sharing dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, begitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan nanti lebih banyak dari riset saya sebetulnya yang terkait dengan pemodelan cuaca dan iklim. Namun dalam diskusi nanti silakan kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan di luar konteks itu tidak masalah. Oke, jadi topik yang disampaikan kemarin adalah pemodelan statistika lingkungan, gitu ya. Saya sendiri sebetulnya kalau di statistika ITS, saya di laboratorium statistika komputasi. Kita ada laboratorium statistika lingkungan dan kesehatan. Tapi kenapa saya milih di komputasi? Karena saya berpikir bahwa statistik itu adalah tools yang sebetulnya bisa diaplikasikan di mana saja begitu ya, asalkan memang cocok gitu. Jadi artinya dengan berkiprah di statistika komputasi sebetulnya ada banyak yang bisa kita lakukan. Oke, kita mulai dari yang paling sederhana dulu Bapak Ibu atau adik-adik semuanya. Jadi kita recall pengertian statistika begitu ya. Jadi statistika ini ilmu yang pelajari tentang cara pengambilan data, menyajikan data, menganalisis data, dan mengambil kesimpulan. Tapi memang kita bisa lihat nanti apakah memang semua step yang saya tuliskan di sini terkait dengan pengertian statistik ini relevan untuk pemodelan di lingkungan, begitu ya, pemodelan lingkungan. Nah, biasanya kalau kita bicara pemodelan itu ya ranahnya di analisis dan pengambilan kesimpulan begitu ya. Jadi kalau pengambilan data dan penyajian data itu kan masih dalam ranah deskriptif statistik sebetulnya. Tapi kalau sudah analisis data yang isinya biasanya atau kebanyakan kalau di statistik itu adalah pemodelan yang itu sudah masuk di inferensi statistik. Nah, yang perlu diketahui lagi bahwa kalau kita bicara pemodelan untuk sekarang gitu ya, yang namanya model itu tidak hanya suatu bentuk samaan, ada modelnya begitu ya. Jadi kita mengenal kalau di statistik ada rule juga. Rule itu seperti algoritma begitu ya. Jadi jika, if then begitu. Jadi itu sebetulnya juga pemodelan statistik ya. Jadi mohon kita bisa membuka view kita bahwa yang dinamakan model statistik itu bukan hanya kita membuat suatu model yang bisa dituliskan dalam suatu persamaan, tapi ada sesuatu yang lain yang model itu bisa jadi bentuknya adalah rule. Biasanya kalau mahasiswa-mahasiswa di statistik itu pada saat tugas akhir yang materinya itu adalah statistika komputasi misalnya, mereka ditanya, ini modelmu mana begitu. Mereka kadang bingung, iya ya kok nggak ada modelnya gitu ya. Tapi sebetulnya mereka sudah mengerjakan. Tapi mereka tidak sadar bahwa model yang mereka dapatkan itu bentuknya adalah suatu rule. Oke, bagian besar tujuan dari pemodelan statistik itu memang untuk prediksi, begitu ya. Kalau yang saya tuliskan di sini konteksnya, kalau Bapak Ibu atau adik-adik baca semuanya, itu lebih ke bayangannya langsung menuju ke regresi sebetulnya, ya. Tapi terlepas dari itu bahwa pemodelan statistika, ya ini salah satu saja sebetulnya
tujuannya adalah untuk memprediksi suatu variabel dengan akurasi yang bagus gitu. Itu yang belakang sebenarnya tambahan saja. Kalau misalkan kita punya model regresi, kita bisa menentukan kontribusi dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang lingkungan, kita perlu tahu dulu sebetulnya skop dari lingkungan itu seperti apa sih begitu. Jadi dari referensi yang saya baca, skop dari studi lingkungan itu sebenarnya sangat luas sekali. Nanti di bawah akan ada lagi. Yang saya catat di sini ada satu, misalkan tentang kita bicara mengenai konservasi sumber daya alam, kemudian aspek ekologi, kemudian polusi dan cara mengontrolnya. Jadi ada indikator-indikator polusi seperti PM10 dan sebagainya. Termasuk juga studi terkait dengan social issue, itu masuk juga dalam konteksnya studi lingkungan. Dan masih banyak lagi sebetulnya. Ya. Jadi kita akan lihat nanti kira-kira pemodelan statistik ini perannya di mana sih sebetulnya dalam konteks studi lingkungan. Jadi yang saya quote dari bukunya Brian F. J. Manley. Jadi kalau teman-teman yang dari ilmu lingkungan mungkin sudah sangat familiar dengan buku ini, begitu ya. Jadi kebutuhan statistik di situ disampaikan bahwa kebutuhan statistik itu sangat jelas di area environmental science, gitu ya. Karena memang di environmental science itu mereka juga punyanya adalah kebanyakan numerical data, begitu. Dan penanganan yang tepat terkait data itu menjadi sangat krusial karena begitu statistical method ini yang diaplikasikan itu salah misalkan, maka efeknya ada banyak sebetulnya. Salah satunya adalah kehilangan banyak uang begitu ya kalau dalam konteks ekonomi begitu. Jadi arahnya ke kebijakan sebetulnya. Jadi intinya sebetulnya adalah bahwa memang statistik ini sangat diperlukan dalam konteks pemodelan lingkungan atau studi lingkungan. Nah, ini di referensi yang lain menyebutkan kenapa sih sebetulnya orang-orang lingkungan itu perlu pemodelan statistik atau perlu statistik begitu ya. Satu, dari proses perencanaan atau desain eksperimen, strategi sampling dan analisis data, biasanya kalau orang-orang lingkungan itu mungkin kompleksitasnya itu lebih tinggi begitu ya, sehingga diperlukan suatu desain atau desain eksperimen yang sebenarnya itu juga dapatnya ya di statistik juga begitu ya. Kemudian kompleksitas proses. Jadi kalau kita bicara lingkungan itu sebetulnya kan itu adalah interaksi dari banyak hal begitu ya. Itu suatu sistem begitu. Jadi dan di sana ada resiko dan ketidakpastian. Kalau kita bicara ketidakpastian itu sudah ranahnya statistik sebetulnya. Jadi statistik sangat berperan di sini. Artinya dalam konteks untuk memodelkan sesuatu yang sangat kompleks, statistik bisa mengambil peran. Kemudian menghindari bias. Jadi bagaimana hasil statistik itu bisa lebih mudah dipahami oleh saintis, pengambil kebijakan, dan publik. Jadi kalau kita ngomong statistik sekarang, mestinya tidak berhenti pada pengambilan keputusan, begitu ya. Jadi seorang statistician itu mestinya bisa mengkomunikasikan apa yang didapatkan dari hasil analisis itu dengan baik kepada stakeholder. Nah, itu salah satu yang barangkali kalau kita di statistik ITS itu kita tekankan sekali sekarang bahwa mahasiswa harus punya capability itu. Jadi bukan hanya menjadi data analis yang duduk di belakang meja begitu ya, tapi harus berani tampil dan bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan hasil itu dengan baik. Nah, ini yang saya ambil dari Volcker tahun 2008 terkait dengan proses pemodelan. Jadi kalau saya sendiri biasanya terkait dengan metode statistik apa sih yang akan saya pakai begitu, itu ada kata kuncinya sebetulnya ya. Jadi yang pertama adalah tujuan pemodelan atau penelitian kita itu apa? Satu, tujuan pemodelan kita itu apa? Kemudian yang kedua, data yang kita punya itu apa? Begitu. Jadi sebenarnya kata kunci dua itu yang nanti akan mendrive kita pada akhirnya kita akan memilih metode yang mana. Kalau di statistik itu kan
kita belajarnya metode-metode yang sangat banyak sekali, yang masing-masing punya ciri penggunaan tersendiri terkait dengan misalkan tipe datanya dan tujuannya itu apa begitu, ya. Jadi pada saat kita sudah mendefinisikan, oke, kita mau melakukan analisis seperti ini, maka kita bisa mengkolek data. Kemudian kita juga bisa melihat apakah ini bisa didekati dengan deterministic model atau stochastic model. Kalau deterministic model itu seperti model-model matematis biasanya ya. Jadi kalau yang stochastic model ini ya model-model statistik itu gitu. Kemudian kita lakukan estimasi parameter seperti biasa, kemudian hipotesis testing, select model, kemudian kalau misalkan semua sudah fit, kita bisa menggunakan untuk prediksi gitu. Jadi proses pemodelan ini siklus terkait dengan proses pemodelan statistik begitu. Tapi sekali lagi yang perlu saya garis bawahi bahwa dengan banyaknya tools yang kita punya di statistik, model-model yang ada di statistik semuanya itu sebenarnya penggunaannya itu cukup simpel begitu ya. Simpel dalam artian kalau kita sudah mengetahui tujuan dari analisis kita, kemudian kita juga sudah tahu jenis data yang kita punya, maka kita akan bisa menentukan, oke, ini kira-kira yang tepat untuk bisa menjawab case yang sedang kita analisis. Ini beberapa metode statistik yang banyak digunakan dalam penelitian lingkungan. Regresi masih merajai ya, kalau kita yang orang statistik, regresi itu mungkin sesuatu yang sangat biasa sekali. Nah, ternyata di luar sana, termasuk di lingkungan, itu regresi juga masih menjadi sesuatu yang masih sangat populer sekali begitu. Ya, jadi karena memang flexibility, kemudian interpretability-nya, jadi regresi itu menawarkan banyak sekali keunggulan terutama terkait dengan interpretability dari model yang didapatkan. Kemudian ada lagi yang bermain di probability distribution. Jadi ini arahnya adalah bagaimana suatu data itu bisa diketahui distribusi statistiknya. Kalau dalam konteks pemodelan biasanya larinya ke extreme value distribution, kemudian prediksi return period dan sebagainya. Sebentar. Dan ternyata ada juga peneliti-peneliti di lingkungan itu yang sudah menggunakan konsep Bayesian begitu ya untuk menjawab case yang sedang mereka hadapi. Dan lagi-lagi machine learning itu menjadi sesuatu yang sangat membantu gitu ya. Besok mungkin di data mining-nya di pematerinya Pak Hakim, barangkali Bapak Ibu akan bisa mengetahui lebih banyak terkait dengan machine learning. Saya nggak tahu data mining apakah termasuk di dalamnya besok yang akan disampaikan terkait dengan machine learning. Tapi bahwa machine learning ini kalau Bapak Ibu perhatikan kan sekarang menjadi salah satu metode begitu yang sangat populer ya, termasuk ternyata dalam konteks pemodelan lingkungan. Nah, ini skop dari analisis lingkungan Bapak Ibu. Jadi environmental studies itu ternyata banyak sekali ya. Ya kalau kita ngomong lingkungan memang ya pasti luas sekali ya definisi lingkungan itu. Jadi kalau di sini Bapak Ibu bisa lihat ada botani, ada zoologi, ada soil science, ada ekonomi, ada sosiologi, antropologi, etik dan sebagainya. Bahkan kemarin saya sempat mewawancarai salah satu kandidat yang mau ambil beasiswa ke Jerman begitu ya. Yang dia bahas itu adalah hubungan atau bagaimana gajah itu merespon manusia begitu. Tapi manusia itu bukan pawangnya ya, tapi dari pemangku kebijakan dan sebagainya. Dia bidangnya antropologi dan itu mempelajari seperti itu dan menarik sekali ternyata. Jadi dari itu ternyata masuk di dalam konteksnya environmental studies juga kalau Bapak Ibu lihat di sini ya. Nah, yang akan saya sampaikan di sini nanti itu lebih banyak ke atmospheric science. Jadi apa yang selama ini memang saya geluti begitu ya dalam penelitian saya
itu lebih banyak ke pemodelan cuaca dan iklim, yang kalau dalam konteks environmental studies ini itu masuk di dalam skopnya atmospheric science. Ya, jadi apa yang akan saya sampaikan nanti terlepas dari banyak sekali di sini, misalkan saya tidak bicara terkait dengan pemodelan statistik di biologi atau di botani, di zoologi dan sebagainya begitu. Ya. Oke. Ini yang saya sampaikan tadi, jadi contoh aplikasi statistika di lingkungan dalam konteks atau atmospheric science. Kita ada weather forecast, kemudian ada climate modeling, ada climate modeling, kemudian ada social issue. Jadi bagaimana kita bisa mempelajari perilaku masyarakat terkait dengan isu-isu lingkungan. Itu juga termasuk di dalam konteks di sini. Nah, ini adalah sedikit publikasi saya yang berhubungan dengan pemodelan cuaca dan iklim. Jadi sebenarnya masih ada beberapa lagi yang karena space-nya tidak muat, jadi nggak saya tampilkan di sini. Yang apa namanya, kalau dilihat nanti, ini akan saya kategorikan dalam beberapa konteks begitu ya. Yang terakhir ini adalah baru terbit beberapa bulan yang lalu, itu di International Journal of Climatology. Ini terkait dengan pengaruh soal geoengineering di pada temperatur di Indonesia. Jadi saya mengkategorikan penelitian-penelitian saya itu satu terkait dengan pemodelan cuaca dan iklim, kemudian ada yang machine learning, kemudian ada yang data analisis termasuk forecasting time series, kemudian beberapa yang kolaborasi dengan teman-teman di luar statistik. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan di penelitian-penelitian saya terkait dengan metode statistik yang saya aplikasikan untuk beberapa case di sini yang ada kaitannya dengan pemodelan cuaca dan iklim. Itu satu, ada model combination. Nanti akan saya jelaskan di bawah apa itu model combination. Kemudian ada downscaling dan impact analysis. Kemudian ada frekuensi analisis. Dan beberapa itu menggunakan machine learning. Ya. Jadi apa yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya itu akan mengacu pada empat skop pemodelan yang saya sampaikan di sini. Jadi yang pertama tentang kombinasi model. Jadi selama ini kalau kasusnya di statistika ITS ya, anak-anak S1, S2 di ITS statistik itu diajarinya itu konsep pemilihan model terbaik. Dan saya yakin di tempat Bapak Ibu juga sama begitu ya. Kalau kita bicara regresi selalu diarahkan bagaimana kita bisa mendapatkan model regresi terbaik begitu. Ya, apapun itu pasti diarahkan pada pemilihan model terbaik. Nah, apa yang mendasari konsep model combination ini sebetulnya begini. Kalau kita bicara misalkan time series, ARIMA, mudah-mudahan semua pada apa namanya familiar dengan ARIMA ya. Jadi model kalau kita bicara ARIMA pada saat tahapan identifikasi itu kan kita bisa menetapkan atau menduga beberapa model. Jadi misalkan ARIMA 210, kemudian ARIMA 110 gitu. Nah, pada ujungnya nanti kita akan memilih satu model yang terbaik. Namun model-model yang lain itu sebetulnya juga masih mempunyai capability untuk mendapatkan forecast yang bagus juga. Dan secara statistik, asumsi-asumsinya juga sama-sama dipenuhi begitu. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa sebetulnya model yang kita katakan terbaik itu biasanya kan ukurannya adalah rata-rata error ya. Misalkan mean square error-nya paling kecil begitu. Nah, pada suatu titik tertentu kita pasti tahu bahwa atau kita yakin bahwa
model ini kan bagus secara rata-rata, tapi pada satu poin-poin tertentu, model-model lain yang kita bilang atau tidak kita pilih itu, dia bisa mempunyai performansi yang lebih bagus daripada model yang kita pilih sebagai model terbaik, begitu. Nah, ini quote dari Box ya, Bapak Ibu mungkin tahu Box Jenkins gitu ya. Nah, all model are wrong, but some are useful. Jadi sebetulnya kita tidak pernah tahu model yang terbaik itu yang mana sih, begitu. Kalau yang tadi kita katakan yang terbaik, sebetulnya mungkin masih ada yang terbaik, lebih baik daripada itu, ya. Nah, model-model yang lain yang kita tanda kutip kita buang, itu sebetulnya masih punya kegunaan, begitu ya. Jadi mereka juga punya capability untuk bisa digunakan untuk memprediksi dengan hasil yang lebih bagus. Nah, ini yang mendasari bahwa ada suatu konsep dalam pemodelan statistik itu yang bukan kita memilih model terbaik, tapi kita akan mengkombinasikan model-model yang kita punya atau kita dapatkan. Nah, arahnya sebetulnya ke uncertainty ya. Jadi kalau kita menetapkan ada satu model yang paling bagus, sebetulnya di situ ada beberapa uncertainty begitu, ya. Jadi terutama model-model yang misalkan menggunakan initial value, misalnya dalam konteks estimasi parameternya, setting initial value itu sendiri sebetulnya sudah sebuah uncertainty begitu. Ya, maka ada baiknya kita juga mempertimbangkan model-model yang lain. Jadi ini yang saya quote dari Uncertainty in Statistics begitu. Ada beberapa source of uncertainty. Jadi yang pertama adalah interpolation error, kemudian model bias, kemudian ada numerical error, ada observational error, ada parameter uncertainty. Jadi ada banyak sebetulnya ya kalau kita bicara uncertainty di statistik itu, model saja misalnya kadang kita satu orang bilang ini linear ini begitu, ini non linear begitu ya, itu sebetulnya sudah muncul di situ sebetulnya yang mana sih yang betul begitu. Nah, dalam konteks model combination ini kita bisa menggunakan kedua model yang didapatkan itu untuk dijadikan atau biasanya kita ngomongnya post processing begitu ya, untuk mengenerate satu hasil yang merupakan kombinasi dari keduanya. Nah, bagaimana kita bisa mengkombinasikan model? Jadi yang pertama dengan merata-ratakan prediksi. Jadi kita rata-ratakan biasa saja. Jadi kalau kita misalkan punya beberapa model yang sama-sama secara statistik itu asumsinya terpenuhi dan valid untuk bisa digunakan memprediksi, maka prediksinya itu kita bisa rata-ratakan sederhana begitu. Kemudian ada bagging, konsep bagging itu adalah bootstrap aggregating. Kemudian ada model combination. Model combination ini modelnya yang dikombinasikan. Nah, Bayesian model averaging ini ada yang satu yang terkenal namanya Bayesian model averaging gitu ya. Jadi konsepnya sebetulnya sederhana. Kalau kita ngomong rata-rata biasa, itu ya dirata-ratakan istilahnya bobotnya sebetulnya sama begitu ya. Tapi kalau dalam konteks optimasi untuk model averaging ini, bobotnya akan diestimasi sedemikian rupa sehingga menjadi optimum begitu ya. Jadi misalkan model 1 akan mendapatkan bobot berapa, model 2 beberapa dan sebagainya. Dan ini biasa disebut dengan ensemble forecast. Jadi karena kita mencoba untuk mengumpulkan beberapa model begitu untuk menjadi forecast, ini disebut dengan ensemble forecast. Jadi saya mungkin tidak akan bicara banyak terkait dengan rumus ini begitu ya, tapi pada prinsipnya seperti ini. Jadi kalau kita punya forecasting model 1, forecasting model 2 sampai forecasting model 4, kita akan mencoba untuk mencari bobot ini dengan suatu metode estimasi tertentu, kemudian kita kombinasikan begitu dan kita akan mendapatkan final forecast-nya.
Ada banyak sekali sebetulnya yang bisa digunakan. Misalkan dalam konteks kalibrasi, ini ada linear regression, ada Bayesian model averaging, ada EMOS, dressing kernel, dan sebagainya. Ya, ada banyak metode yang bisa digunakan. Ini salah satu aplikasi dari ensemble forecast atau model combination. Jadi dulu waktu saya postdoc di Kanada itu, kebetulan saya memang kerjanya dengan environment Kanada. Jadi kita kolaborasi dengan seperti BMKG-nya Kanada begitu. Jadi kita merasa sekali bahwa karena di sana ada winter begitu ya. Kalau CMC Canadian Meteorological Center itu mengisu pengumuman bahwa 10 hari lagi akan turun salju tebal begitu ya. Silakan dipersiapkan diri Anda begitu. Ya terjadi begitu. Jadi artinya apa? Forecast-nya itu sangat akurat sekali. Mungkin agak berbeda barangkali dengan kalau di kita kan musimnya ya musim penghujan atau musim kemarau begitu ya. Kalau saya sih jarang menemui kalau di kita itu sudah ada forecast sampai 10 hari ke depan dan itu sangat akurat. Mungkin untuk case-nya Indonesia, mohon maaf. Nah, ternyata memang yang dipakai oleh mereka untuk mengenerate forecast-nya itu adalah berbasis dengan ensemble forecast. Jadi mereka mengenerate banyak sekali hasil-hasil forecast dengan berbagai skenario, kemudian nanti akan dilakukan post-processing untuk mendapatkan satu hasil forecast yang sangat akurat begitu. Dan ini ternyata konsep ensemble forecast ini sudah banyak sekali digunakan di weather atau climate center di dunia begitu ya, termasuk ECMWF ini ada di Eropa. Jadi mereka juga dalam mengenerate forecast itu sudah menggunakan konsep ensemble gitu atau model combination. Nah, saat saya pulang ke Indonesia itu saya agak bingung, loh ini kita nggak punya yang seperti ini begitu, karena ini adalah model-model yang di-generate, Bapak Ibu. Ada banyak sekali ya, jumlahnya ada bisa ribuan begitu atau ratusan begitu. Nah, Indonesia tidak punya yang seperti ini, ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Jadi waktu saya berpikir sebetulnya oke lah kita tidak perlu menggunakan model dinamis begitu ya, hasil dari model dinamis. Tapi kita punya tool statistik. BMKG salah satunya masih menggunakan model statistik yang itu adalah ARIMA, kemudian ANFIS dan sebagainya sebagai pertimbangan untuk mengenerate forecast ke depan gitu. Nah, akhirnya saya berpikir kenapa kita tidak menggunakan itu atau mengkombinasikan itu yang sebetulnya kalau model-model itu dianggap sebagai ensemble forecast itu bisa begitu. Ya. Akhirnya saya dengan BMKG waktu itu mencoba konsep PMA ini untuk prediksi temperatur dan juga hujan, kejadian hujan 10 harian begitu untuk menentukan periode awal musim. Dan alhamdulillah hasilnya juga lumayan bagus begitu ya. Walaupun biasanya kalau weather forecast BMKG tidak hanya menggunakan statistical model, ya mereka juga melihat dari peta sinoptik. Kemudian yang kedua ada bagging atau bootstrap aggregation. Nah, bootstrap sudah paham ya kalau di matematika atau di statistik pasti sudah paham bootstrap itu apa gitu ya. Jadi bootstrap itu kalau ada suatu sampel sejumlah n, kemudian kita akan mengambil sampel sebanyak m, yang m ini kurang dari n, kemudian proses itu dilakukan atau direplikasi sebanyak r kali misalkan. Nah, itu adalah sampel bootstrap-nya. Nanti hasil dari estimasi bootstrap adalah rata-rata dari parameter yang kita estimasi dari masing-masing sampel bootstrap itu. Gitu. Nah, konsep bagging ini kemudian apa begitu ya? Ada bootstrap aggregation. Jadi ada tambahan di sini, bagging itu adalah train m learner pada m bootstrap sampel, kemudian
kita kombinasikan output itu melalui voting atau majority vote. Jadi ada banyak sekali sebetulnya aplikasi atau metode-metode yang dikembangkan dengan konsep bagging ini. Jadi kami sudah mengaplikasikan ini untuk memprediksi kekeringan di NTT dan akurasinya cukup bagus begitu ya. Jadi sebetulnya ini juga masuk di dalam konteksnya machine learning kalau kita bicara bagging ya. Jadi kalau ada data set seperti ini misalkan, kemudian kita ambil sebanyak M dari data ini, yang M itu lebih kecil daripada N itu adalah jumlah datanya. Kemudian kita replikasi sebanyak beberapa kali. Kemudian kita bangun decision tree di sini. Nah, terakhirnya kalau tadi konsepnya adalah dengan majority voting. Jadi decision tree yang satu, misalkan dari satu ini nanti prediksinya kalau gampangannya misalkan yes no begitu ya. Jadi kita akan menghitung kalau majority voting itu keputusan terakhirnya yang terbanyak itu yang mana? Itu adalah hasil prediksi terakhir. Jadi konsepnya seperti ini saja. Kemudian ada statistical downscaling. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu dalam konteks ilmu lingkungan ya, terutama terkait dengan kalau kita bekerja dengan data-data satelit, kemudian image processing dan sebagainya gitu ya. Nah, statistical downscaling ini apa? Jadi kita mencoba untuk membangun suatu hubungan statistik antara variabel iklim lokal dengan prediktor skala besar. Jadi tujuannya sebetulnya adalah untuk mendapatkan suatu data atau suatu kondisi dengan resolusi yang tinggi. Jadi saya sendiri sekarang banyak sekali bermain dengan data-data yang digenerate dari, saya nggak tahu Bapak Ibu familiar nggak dengan istilah GCM gitu ya. Jadi, nah GCM ini seperti bukan satelit juga sebetulnya begitu ya, tapi oke lah, anggap saja data satelit begitu. Nah, data GCM ini itu resolusinya masih sangat tinggi biasanya, bisa 2,5 derajat kali 2,5 derajat, yang kalau kita aplikasikan langsung terutama untuk impact analysis itu agak tidak make sense. Nanti hasilnya misalkan Malaysia dengan Indonesia bisa sama begitu. Artinya dia tidak, kalau kita aplikasikan data GCM langsung, maka ini tidak akan mampu menggambarkan karakteristik yang khusus atau yang spesifik pada suatu lokus tertentu. Maka kita perlu melakukan refining terkait dengan resolusi dari data ini. Nah, salah satu caranya untuk bisa melakukan atau mendapatkan data dengan resolusi yang tinggi itu adalah dengan melakukan statistical downscaling. Kalau kita bicara downscaling, ada dynamical downscaling, ada statistical downscaling. Tapi kita seorang statistik biasanya domainnya adalah menggunakan statistical downscaling, begitu ya. Jadi maksudnya begini, kalau kita mau mempelajari sesuatu di area ini, maka kalau kita kan tidak pernah tahu batas atasnya itu sebetulnya di mana sih begitu ya. Jadi pasti kita butuh sesuatu yang data-data yang resolusinya tinggi, yang memang bisa menggambarkan di area ini begitu. Sedangkan data GCM saya bisa menyebutnya data atas begitu ya. Ini biasanya karena resolusinya sangat rendah, maka kalau Bapak Ibu lihat misalkan posisinya ini kalau ditarik ke atas, maka ini akan sama dengan sebelah-sebelahnya begitu. Artinya karakteristik khusus yang ada di sini tidak akan bisa tertangkap. Nah, ada banyak metode statistik yang bisa digunakan untuk statistical downscaling. Regresi itu masih menjadi salah satu yang paling populer untuk downscaling proses. Kemudian ada quantile delta mapping, kemudian ada ICMIP, dan lain-lain. Bapak Ibu yang tertarik di statistical downscaling mungkin nanti bisa mempelajari, ada banyak sekali referensi terkait dengan ini. Gitu ya. Nah, ini yang penting sebetulnya. Jadi,
hasil dari statistical downscaling itu biasanya digunakan atau diperlukan untuk impact analysis. Apa maksudnya impact analysis? Jadi, misalkan kita ingin mempelajari fenomena banjir di suatu daerah tertentu atau kekeringan di suatu daerah tertentu pada masa yang akan datang, begitu. Ya. Jadi ini saya tuliskan menganalisis kondisi iklim pada suatu lokus atau area tertentu, yang itu konteksnya adalah regional atau lokal. Kalau apa namanya? Kalau yang data GCM atau data atas itu biasanya untuk global analysis, begitu. Ya, jadi impact analysis ini biasanya dilakukan dengan menggunakan data yang resolusinya sudah tinggi, yang itu hasil dari suatu downscaling. Ini Bapak Ibu penelitian yang terbaru saya terkait dengan solar radiation management. Mungkin saya kasih sedikit gambaran apa sih itu solar radiation management, begitu ya. Jadi ini sebetulnya nama lainnya biasa orang menyebut geoengineering. Apa itu geoengineering? Jadi geoengineering itu adalah teknologi yang dapat memanipulasi lingkungan dan sebagian pengaruh dari perubahan iklim. Jadi apa yang dilakukan oleh SRM ini ada beberapa metode sebetulnya, ada beberapa pendekatan. Tapi gampangannya begini, peneliti-peneliti di luar sana itu sudah berpikir bagaimana melakukan blocking sinar matahari supaya tidak semuanya masuk ke bumi, begitu. Jadi kalau ini ada sinar matahari, bagaimana kita bisa atau teknologi apa yang bisa digunakan untuk bisa menghalangi sinar matahari ini supaya tidak semuanya masuk ke bumi. Tujuannya adalah supaya atau mengurangi pemanasan global, gitu ya. Jadi supaya bumi ini tidak menjadi sangat panas. Jadi caranya adalah dengan geoengineering ini salah satunya. Jadi mereka menyemprotkan suatu partikel SO2 dan sebagainya atau yang lain-lain begitu di stratosfer sini yang dia punya capability untuk bisa memantulkan kembali sinar matahari, ya, aerosol masuk. Jadi aerosol ini disemprotkan atau diinjeksi di lapisan stratosfer, maka nanti dia akan bereaksi dengan membentuk albedo begitu, sehingga pada saat sinar matahari turun itu ada beberapa yang terhalang oleh albedo yang terbentuk di sini begitu, ya. Jadi ini konsepnya geoengineering. Ini salah satunya saja sebetulnya yang SAI, Stratospheric Aerosol Injection. Ada lagi sebetulnya adalah Marine Cloud Brightening, tapi ini agak kurang populer, ya. Jadi yang saya pelajari sekarang adalah yang SAI, yang geoengineering, yang dengan melakukan injeksi partikel aerosol di lapisan stratosfer. Tapi saya lebih banyak fokus ke impact analisisnya. Itulah mengapa statistik sangat diperlukan di sana, begitu ya, karena kita nggak bisa kalau misalkan hanya menggunakan data global, tapi kita mesti menggunakan data yang resolusinya tinggi, yang tadi membutuhkan step kita harus melakukan statistical downscaling terlebih dahulu. Nah, yang perlu diketahui Bapak Ibu bahwa SRM ini bukan menggantikan upaya mitigasi perubahan iklim yang ada sekarang, gitu ya. Jadi sekarang kan lagi gencar-gencarnya pemerintah atau kesepakatan agreement di negara-negara untuk pengurangan emisi, ya. Jadi sekali lagi bahwa SRM ini bukan menggantikan, tapi merupakan suplemen. Jadi skenario pengurangan emisi tetap jalan, namun kita akan menjalankan SRM begitu, dan kita akan lihat impact-nya seperti apa sih ke depan begitu. Jadi ini harapannya sebetulnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kalau kita misalnya ini terkait dengan perubahan iklim ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita melakukan bisnis as usual seperti sekarang saja, maka nanti ke depan itu kenaikan suhu itu bisa mencapai 5 derajat. Ya bisa dibayangkan ya kalau 5 derajat itu ya sudah sangat panas sekali begitu ya. Nah, dengan solar geoengineering harapannya ini kenaikan suhu bisa ditekan di bawah 2 derajat. Yang itu di bawah atau memenuhi target dari Paris Agreement begitu. Ya.
Jadi ini konsepnya, solar geoengineering itu merefleksikan beberapa bagian dari sinar matahari ke angkasa atau meningkatkan jumlah radiasi matahari yang dipantulkan kembali ke angkasa untuk mendinginkan bumi. Tadinya saya juga tidak pernah berpikir bahwa statistik bisa berperan di sana, Bapak Ibu. Tapi setelah saya pelajari, oh ternyata kita punya role yang sangat signifikan, gitu ya. Ini contoh salah satu saja, sebagian kecil dari apa yang kita hasilkan di paper. Mungkin Bapak Ibu kalau tertarik bisa nanti baca di paper kami begitu. Jadi ini spatial impact untuk SRM di Indonesia, ya. Jadi kalau kita bicara spatial impact, pasti di sini saya tampilkan sebuah map Indonesia begitu. Jadi kalau bicara anomali misalnya, kita lihat ternyata dengan SRM itu ada sebagian wilayah di Indonesia yang nanti akan menjadi lebih dingin daripada historical. Historical itu kemarin sampai tahun 2009. Ya. Jadi tapi sebagian besar itu menjadi lebih panas, ya. Cuma memang lebih panasnya tidak sampai yang 2 derajat ke atas. Ini kalau kita lihat skalanya mungkin dia 0,6 ke bawah begitu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada Papua, kemudian Nusa Tenggara, itu ternyata kecenderungannya nanti kalau misalkan SRM ini diaplikasikan, maka daerah-daerah ini akan menjadi lebih dingin daripada sekarang begitu. Nah, ini kalau kita lihat lagi bagaimana sebetulnya sebagus apa sih G4 ini adalah geoengineering, RCP45 itu adalah skenario pengurangan emisi yang sedang berjalan sekarang. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata semuanya negatif. Negatif itu artinya bahwa geoengineering ini bisa mengurangi kenaikan suhu lebih bagus daripada skenario yang ada sekarang. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Mungkin nggak pernah kebayang begitu ya bahwa statistik bisa punya role di area ini begitu ya. Dan ini terkait dengan lingkungan juga sebetulnya gitu. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya, ternyata banyak sekali yang bisa dilakukan dengan statistik. Termasuk ini adalah hasil pengujian statistik. Jadi kalau yang ada titik-titiknya ini berarti dia tidak signifikan begitu. Ya. Oke, saya masuk ke machine learning. Jadi apa itu machine learning? Ini saya quote saja. Machine learning is a form of artificial intelligence that builds on computer science, data science, and statistics to give computer the ability to learn. Jadi dengan suatu algoritma tertentu, maka kita mencoba membangun suatu learning begitu ya terkait dengan case yang sedang kita hadapi. Instead of adding data and program into a computer to produce a design output, machine learning allow computer to recognize pattern both expected and unexpected within data. Jadi memang kata kunci dari machine learning itu sebetulnya adalah recognizing pattern begitu ya. Yang itu nanti jadi proses learning-nya itu adalah suatu proses recognizing pattern begitu. Yang itu nanti akan bisa digunakan untuk memprediksi lagi kalau misalkan ada data yang baru. Jadi ada beberapa metode machine learning. Ini ada boosted regression tree, kemudian ANN itu termasuk di dalamnya, SVM, kemudian hybrid model dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih kita butuh machine learning gitu ya? Jadi data-data climate, data-data weather itu apalagi yang kalau saya bilang tadi data atas tadi ya, itu bukan data yang bisa bisa di-store di Excel biasa begitu, yang ukurannya kita bisa buka dengan mudah. Tapi kebanyakan itu adalah data-data dengan ukuran yang sangat besar sekali. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan pada saat saya melakukan penelitian terkait dengan SRM tadi, datanya itu tidak bisa dikirim melalui internet ya. Jadi waktu itu kita ketemu dengan peneliti-peneliti dari US, dari Finland dan sebagainya. Kita ketemu di Italia, mereka membawa flash disk yang kapasitinya sangat besar sekali.
Dan itu diberikan ke kita langsung. Jadi datanya langsung mereka simpan di sana. Karena memang datanya sangat besar sekali. Begitu. Nah, terkait dengan data-data yang sangat besar seperti ini, kita sebetulnya manusia ini punya apa ya, keterbatasan untuk mendeteksi pattern dari data ini, begitu. Nah, disinilah sebetulnya pentingnya machine learning atau machine learning itu bisa digunakan untuk bisa apa namanya, salah satunya mengenali pattern dari data yang mungkin ukurannya sangat besar tersebut. Jadi ini adalah peran machine learning di penelitian lingkungan, begitu ya. Jadi agriculturist misalnya bisa menganalisis penggunaan lahan melalui data remote sensing atau satelit. Ya, sekali lagi kalau kita bicara remote sensing atau satelit itu tapi datanya bukan data yang jumlahnya itu terbatas begitu ya, atau sampelnya kecil, n kurang dari 30 misalnya kayak gitu ya. Jadi ini pasti sudah arahnya ke data yang ukurannya sangat besar sekali. Kemudian ekologis bisa mengaplikasikan machine learning untuk mengklasifikasikan bagaimana sebuah spesies baru akan merespon lingkungan yang baru. Ya, jadi karena saya bukan ekologis, jadi saya nggak bisa bicara lebih banyak terkait dengan ini, termasuk juga yang di bawahnya terkait dengan aplikasi machine learning di soil science, gitu ya. Kalau di hydrologis ini banyak, di hidrologi itu kalau kita ngomong hidrologi itu kan juga luas sekali sebetulnya. Ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, aplikasi machine learning di lingkungan itu bukan sesuatu yang baru, ya. Jadi ini aja buku ini tahun 2010 sudah ditulis begitu ya. Jadi dan masih banyak lagi sebetulnya yang saya temukan beberapa paper yang melakukan review terkait dengan aplikasi machine learning di environmental science. Dan kalau di kita kan machine learning ini sepertinya boomingnya baru-baru ini saja begitu ya. Tapi ternyata di environmental science ini sudah sejak tahun 2010, bahkan beberapa referensi tahun sebelumnya sudah ada juga begitu. Kemudian ini adalah beberapa contoh metode machine learning yang biasa digunakan dalam penelitian geo dan environmental science ya. Jadi ya kalau kita lihat ini sebetulnya ini biasa sekali gitu ya. Ada boosting, ada PCA, ada multidimensional scaling, ada SVM, ada clustering, random forest dan sebagainya gitu ya. Kalau aplikasinya itu ada banyak ya, ada di geoscience. Ini kan skopnya kan di lingkungan semua. Geoscience, hidrologi, kemudian energi resources, water resources dan sebagainya. Jadi sudah banyak sekali sebetulnya aplikasi machine learning atau ini sudah banyak digunakan oleh teman-teman di lingkungan. Ini ada dari salah satu jurnal yang saya baca bahwa di environmental science itu kalau dibandingkan dengan field yang lain itu ada sekitar 12,6% ya. Jadi aplikasi big data dan machine learning terkait dengan paper-paper yang sudah ada. Ini juga masih terkait dengan apa namanya machine learning sebetulnya, data analytics. Mungkin saya skip saja. Nah, konsepnya machine learning ini sebetulnya adalah pada saat kita sudah punya sekumpulan data, kemudian kita mencoba untuk melakukan eksplorasi data. Biasanya teman-teman data scientist ini jagonya ini kalau melakukan eksplorasi data. Kemudian dari situ kita akan bisa membangun suatu model, apakah itu yang supervised atau unsupervised. Ya. Jadi kalau yang ini kan masuk di dalam computational statistik sebetulnya kalau machine learning ini ya. Jadi ada banyak sekali di sini metode-metode di konteksnya machine learning yang basisnya itu sekali lagi kembali ke awal tadi, yang namanya model itu bukan model yang bisa dituliskan dalam suatu kesamaan, tapi berupa suatu algoritma atau rule. Jadi ini tentang machine learning, ada supervised, ada unsupervised.
mudah-mudahan sudah paham ya, kalau supervise itu gampangannya ada Y, ada X-nya begitu. Itu supervise. Jadi kita bisa melakukan klasifikasi atau arahnya ke klasifikasi atau ke prediksi, ya. Jadi ada regresi, decision tree, kemudian ada random forest. Kalau klasifikasi ini ada banyak sekali dan kita mungkin sudah belajar beberapa di statistik. Kemudian kalau yang unsupervised ini konsepnya adalah we let the data move by themselves begitu ya. Jadi bagaimana data itu bisa bergerak, kalau tanda kutip ya, bergerak dengan sendirinya begitu ya. Jadi konteksnya misalkan ada clustering, kemudian association analysis, kemudian hidden Markov model dan yang lain-lain. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah ANN. ANN ini menjadi salah satu metode yang saat ini juga sangat populer sekali ya. Salah satunya yang lumayan baru itu adalah LSTM ya, jadi long short term memory. Ada banyak sekali aplikasi dan saya banyak sekali membaca referensi bahwa LSTM ini sangat powerful sekali ya. Jadi apa namanya, dia punya capability untuk memprediksi dengan sangat akurat sekali dibandingkan dengan beberapa algoritma ANN yang lain. Monggo silakan kalau misalkan nanti mau belajar LSTM. Tidak susah sebetulnya ya. Ini aplikasi dari yang sudah kami kerjakan terkait dengan apa namanya, aplikasi machine learning terkait dengan prediksi kekeringan di Indonesia begitu ya. Jadi ini kan kalau Bapak Ibu lihat, saya menggunakan data TRMM dan data MERA2. Jadi saya bukan menggunakan data stasiun atau data observasi yang didapatkan dari stasiun milik BMKG begitu ya. Ya ada banyak pertimbangan. Satu, pertimbangan masalah apa namanya? Kalau data stasiun itu kan tidak merata ya di daerah-daerahnya. Sementara kalau kita bicara di Indonesia itu kita butuh informasi di banyak sekali titik atau di setiap titik yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua tentang quality datanya. Jadi kalau biasanya kadang kalau data-data dari BMKG itu kadang ada yang missing dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau data-data yang dari atas, sekali lagi ini saya bilang data atas Bapak Ibu. Jadi ini bukan data observasi di lapangan ya. Itu biasanya mereka lengkap gitu ya. Jadi jarang sekali kita menemui ada data-data missing dan sebagainya. Tapi memang kendalanya adalah kalau kita menggunakan data-data seperti TRMM atau MERA2 ini, kita harus melakukan post processing dulu. Salah satunya tadi dengan melakukan apa namanya dot scaling. Kemudian ada lagi aplikasi yang lain menggunakan ARIMA FFNN untuk climate forecasting. Nah ini yang apa namanya teman-teman di BMKG juga sekarang sedang melakukan penelitian terkait dengan ini. Jadi prediksi konsentrasi PM10 yang Bapak Ibu tahu ini merupakan indikator kualitas udara. Jadi terutama di daerah-daerah yang apa namanya itu adalah spot kebakaran, prediksi konsentrasi PM10 ini menjadi sangat penting sekali Bapak Ibu. Jadi kemarin saya terlibat dengan teman-teman di BMKG begitu melakukan FGD dan sebagainya. Bagaimana kita bisa membangun suatu model statistik yang bisa memprediksi konsentrasi PM10 ini dengan akurat gitu. Ada banyak kompleksitas yang ditawarkan di sana gitu ya, yang kita amati di sana, terutama karena datanya itu tidak stasioner. Artinya pada saat terjadi kebakaran maka konsentrasi PM10 ini akan sangat tinggi sekali begitu. Sementara pada saat tidak ada kebakaran itu ya relatif stabil. Nah, ada banyak model-model statistik sebetulnya yang bisa mengakomodir fenomena seperti ini. Sayang sekali saya tidak menampilkan apa namanya plotnya di sini ya. Jadi kemarin saya tawarkan ke teman-teman di BMKG, ada banyak yang bisa digunakan. Tentunya kalau misalkan kejadian kebakaran itu bisa kita artikan sebagai suatu kejadian ekstrim atau mungkin kejadian outlier di serangkaian data kita, maka kita bisa apa namanya menggunakan metode yang metode yang memang dia mengakomodir adanya outlier di dalam data kita. Dua,
atau metode yang itu robust terhadap outlier. Sekarang banyak sekali metode-metode statistik yang dikembangkan yang dia itu robust terhadap outlier. Misalkan apa namanya robust Hofwinter, itu termasuk di dalamnya adalah robust exponential smoothing. Itu lumayan sederhana tapi hasilnya lumayan akurat juga. Kemudian kalau metode yang mengakomodir adanya outlier itu seperti Arimax misalkan. Jadi Arima plus X begitu ya, Arimax. Kalau kita selama ini belajar Arima, tapi kalau ada outlier itu Arimax. Jadi itu juga apa namanya performanya cukup bagus. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi yang bisa saya jelaskan di presentasi atau di kuliah umum kali ini adalah yang terkait dengan pengalaman saya melakukan beberapa penelitian atau studi menggunakan metode-metode statistik untuk apa namanya environment related issues gitu ya, terutama kaitannya dengan weather and climate forecast. Tapi sebetulnya di luar itu masih banyak lagi metode-metode statistik yang bisa diaplikasikan ke berbagai macam apa namanya kasus lingkungan begitu ya. Oke, saya kira ini dari saya, mungkin kita bisa diskusi. Terima kasih sebelumnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Heri atas paparan materinya. Banyak sekali yang beliau sampaikan ya dari materi yang tadi. Jadi seperti yang beliau sampaikan bahwa statistik itu sangat-sangat berperan penting gitu ya dalam pemodelan lingkungan. Oke. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa penanya di sini. Untuk yang lain yang ingin bertanya silakan disampaikan di kolom chatnya karena ada info dari panitia bahwa ada door prize untuk 2 penanya terbaik ya. Jadi silakan yang ingin bertanya disampaikan di kolom chatnya. Baik, Prof, ini ada pertanyaan pertama dari Pak Sukarna dari UNM. Beliau bertanya, apa batasan penggunaan data cuaca baru dikategorikan sebagai data mining? Mungkin bisa langsung dijawab. Mohon maaf, bisa diulangi, saya kurang dengar. Oke, apa pertanyaan dari Pak Sukarna, apa batasan penggunaan data cuaca baru dikategorikan sebagai data mining? Oke. Ya, terima kasih Pak Sukarna. Selamat siang Pak. Jadi, selamat siang Pak. Terima kasih banyak bisa ketemu di sini. Iya Pak. Pak Sukarna ini senior saya nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Heri. Terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya gini, biasanya kalau untuk saya ngomongnya mesin learning barangkali ya Pak ya. Jadi kalau topik data mining mungkin besok dengan Pak Hakim gitu ya. Jadi apa namanya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kapan machine learning itu menjadi dibutuhkan dalam konteks penelitian lingkungan. Jadi biasanya machine learning itu digunakan jika satu kita ingin mempelajari suatu pattern dari sekumpulan data kita, yang data itu relatif besar begitu ya. Jadi data itu relatif secara ukuran juga besar, secara jumlah juga besar gitu. Sehingga kalau kita menggunakan metode-metode yang klasik itu biasanya agak kesulitan begitu untuk kita bisa mengetahui pattern-nya. Dan satu lagi bahwa metode-metode machine learning itu kebanyakan adalah metode-metode yang free of assumption. Jadi kalau metode statistika klasik itu biasanya kan diaplikasikan pada data yang jumlahnya mungkin terbatas begitu ya. Jadi cenderung kecil atau jumlahnya terbatas. Yang kalau kita misalkan melakukan pemodelan kemudian kita harus melakukan pengujian asumsi itu masih bisa terpenuhi. Tapi kalau data itu sudah sangat kompleks sekali, kemudian jumlahnya sangat besar, maka kemungkinan besar metode-metode klasik statistik, misalkan saya bilang regresi begitu ya, walaupun regresi itu oleh orang-orang machine learning atau data scientist juga diklaim sebagai dia metode machine learning begitu ya. Nah itu kecenderungannya akan fail, nanti asumsi-asumsinya itu akan sangat susah terpenuhi. Jadi disitulah kita butuh peran dari machine learning untuk bisa
apa ya, mengolah data kita begitu ya, atau mendapatkan jawaban dari apa yang case yang sedang kita hadapi begitu. Tapi memang satu ada kelemahannya Bapak Ibu, kalau kita bicara machine learning itu, kalau Bapak Ibu lihat dari contoh-contoh beberapa metodenya itu, mereka cenderung black box gitu ya. Jadi black box itu maksudnya ya sudah, pokoknya kita membangun suatu algoritma, yang penting nilainya akurat begitu. Tapi kita akan kita bisa kehilangan interpretability dari model yang ada. Berbeda dengan kalau kita ngomong regresi misalnya, ya. Kalau regresi itu kan punya interpretability yang bagus sekali. Tapi kalau metode-metode yang basisnya adalah komputasi seperti NN, Random Forest, itu kita bisa kehilangan interpretability-nya. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, ada tambahan juga ini Prof dari Pak Soekarno. Apakah pengaruh sinar matahari terhadap lingkungan itu bisa dikaji berkaitan dengan analisa spasial dalam skala kecil? Jadi misalnya untuk skala kabupaten atau kecamatan. Seperti itu, Pak. Ya, jadi gini Pak, sebetulnya data tadi gini, kalau saya sekarang cenderung melakukan penelitiannya itu menggunakan data-data remote sensing, data atas begitu ya. Dan data atas itu sangat lengkap sekali. Kenapa saya lebih suka menggunakan itu? Walaupun kita harus agak repot sedikit terkait dengan manajemen datanya gitu ya. Tapi sayangnya data-data remote sensing atas itu mereka tersedianya itu di resolusinya sangat besar sekali. Tadi sudah sampaikan bisa Pak, kalau misalkan kita mau melakukan penelitian untuk level kabupaten begitu ya, yang itu ada karakteristik tertentu yang pengen kita pelajari di sana. Jadi kalau saya akan menyarankan pakai data atas, kemudian lakukan downscaling begitu. Jadi downscaling itu kita bisa membawa skala resolusi dari data atas yang tadinya misalkan 100 kalau misalkan 1 derajat itu kan 111 km ya. Jadi kalau 2,5 derajat itu ya sekitar 250 lah, katakanlah 250 km kali 250 km. Jadi statistical downscaling itu punya capability untuk bisa membawa resolusi yang sangat rendah ini ke resolusi yang sangat tinggi bahkan sampai level kabupaten begitu. Jadi beberapa penelitian kami yang di NTT itu kita sudah mengaplikasikan itu. Jadi kita bisa mendapatkan data-data yang cukup cukup bagus begitu ya untuk di beberapa, kalau di NTT itu kan ada beberapa pulau juga. Piring itu baju. Jadi kita pakai downscaling untuk bisa mendapatkan data-data di lapangan di level-level kabupaten kota gitu. Oke, jadi bisa ya Pak ya kalau untuk skala kecil. Betul. Soalnya kalau pakai data dari BMKG itu ya itu sih satu variabelnya juga terbatas, paling temperatur, precipitation, curah hujan dan beberapa lainnya. Kemudian seringnya apalagi di daerah-daerah misalkan daerah-daerah yang rural begitu ya, itu biasanya banyak sekali data-data missing dan sebagainya gitu. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Suci dari Universitas Tanjung Pura. Salah satu cara agar prediksi yang dilakukan itu mencapai tingkat akurasi yang bagus, apakah bisa dengan menambahkan datasetnya atau ditambah atributnya atau seperti apa? Kemudian parameter akurasi dalam prediksi apabila dianggap bagus, baik, cukup atau gagal itu seperti apa? Agak banyak ini Prof pertanyaannya. Mungkin yang pertama dulu ya, cara supaya prediksi itu mencapai tingkat akurasi yang bagus itu seperti apa caranya? Apakah kita tambahkan datasetnya atau kita tambahkan atributnya atau seperti apa? Ya, sebetulnya kembali lagi konsep pemodelan ya. Jadi kalau yang kita pelajari itu kan sebetulnya gini, kalau metode-metode statistik yang klasik itu biasanya konsepnya adalah N menuju tak hingga itu lebih bagus. Artinya semakin banyak datanya,
itu semakin bagus. Tapi hati-hati juga, nanti kalau datanya semakin banyak itu juga dalam tanda kutip noise-nya juga lebih banyak sehingga menyulitkan kadang dalam konteks pemodelan. Tapi begini, sejauh kita bisa menemukan model terbaik, ya sebetulnya itu adalah model yang kalau ukurannya kan tadi saya sampaikan juga bahwa ukuran model terbaik itu yang selama ini kita pakai itu dari error gitu ya, jadi rata-rata error. Atau kalau misalkan AIC, BIC itu juga sama sebetulnya gitu ya. Tapi yang lebih umum adalah error. Jadi kalau misalkan errornya kecil itu berarti akurasinya kan tinggi. Nah, model yang dikatakan terbaik itu biasanya dipilih yang errornya paling kecil. Artinya ya sebetulnya kalau hasil prediksi yang paling akurat itu, kalau kita sudah mendapatkan atau meyakini itu adalah model yang paling bagus, ya sudah, itu yang kita yakini bahwa itu sudah prediksi yang paling akurat begitu. Tapi sekali lagi ada metode yang tadi saya sampaikan juga, ada model combination begitu ya. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah menambah datanya itu bisa menjadikan prediksi semakin akurat, tidak menjamin juga ya. Jadi tergantung dari karakteristik data yang ditambahkan juga. Kalau misalkan measurement error-nya tinggi, ya itu juga malah lebih jelek nanti nilai prediksinya begitu. Jadi sejauh ini ada banyak referensi yang mengatakan bahwa atau membuktikan bahwa model combination atau berbasis ensemble itu bisa menghasilkan nilai prediksi yang lebih akurat daripada single model. Jadi kalau Bapak Ibu punya waktu atau teman-teman punya waktu, silakan dibaca tentang M3 M4 competition ya. Jadi kompetisi yang diadakan oleh Makridakis, ada M4 competition, dan dari beberapa kali kompetisi ternyata ditemukan bahwa prediksi yang paling akurat itu bukan dari single model, tapi dari model ensemble atau bahkan hybrid model. Begitu. Jadi kalau ini real ya, ini kasus real ya. Jadi kan mereka diberikan kasus begitu, kemudian peserta diminta untuk bagaimana mencari model yang sangat akurat untuk memprediksi kasus yang diberikan itu. Dan ternyata pemenangnya itu adalah mereka yang menggunakan konsep ensemble approach begitu ya, atau hybrid approach untuk pemodelannya begitu. Oke, jadi dengan kita tambah observasinya itu juga tidak menjanjikan ya, tidak menjamin kalau model yang kita dapat itu bagus gitu ya. Memang tidak ada referensi yang mengatakan bahwa menambahkan N itu akan menjadikan prediksinya semakin akurat, tidak. Intinya tadi kalau kita menghasilkan errornya kecil gitu ya Prof ya, berarti kalau kita yakin itu model yang terbaik ya berarti itu model yang bisa gunakan untuk prediksi. Kemudian tadi disarankan untuk menggunakan model kombinasi ya Prof ya, karena menghasilkan prediksinya yang bagus gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Budiono, Pak Budiono dari Unimus. Apakah pemodelan gempa memungkinkan untuk dilakukan pendeteksian titik kemunculan gempa pada daerah-daerah tertentu yang sudah diprediksi rawan pada pemodelan sebelumnya? Kemudian dengan mesin learning dikembangkan suatu aplikasi yang bisa mendeteksi pergerakan lempeng sehingga BMKG bisa memberikan deteksi dini peringatan gempa berupa titik koordinat kemunculan gempa secara akurat. Mohon pencerahannya, Pak. Ya. Terima kasih. Jadi ini pertanyaan menarik. Jadi saya mengikuti kebetulan kalau di ITS itu saya masuk di research di pusat penelitian mitigasi bencana dan perubahan iklim, yang termasuk di dalamnya adalah teman-teman yang bergerak di geo gitu ya, yang termasuk juga gempa. Saya mengikuti diskusi di teman-teman di sana bahwa pemodelan gempa itu memang bukan sesuatu yang mudah begitu ya. Sampai saat ini sepertinya belum ada model yang bisa memprediksi gempa itu dengan memprediksi kapan sih akan terjadi kejadian gempa misalkan gitu. Itu sepertinya kalau saya ikuti sih
belum ada model yang bisa melakukan itu dengan baik begitu ya. Salah satu kendalanya adalah karena kejadian gempa itu kan jarang. Mungkin gini, kalau kita bisa mempelajari pola dari lempeng begitu ya, itu mungkin bisa dikaitkan. Cuman saya nggak tahu karena saya tidak mendalami gempa gitu ya. Kalau di statistik sebenarnya prinsipnya tadi yang saya sampaikan. Kalau misalkan ada datanya, kemudian kita tahu, oke, saya mau apa sih dengan data ini gitu ya. Kalau misalnya itu data terkait gempa, mungkin kami yang di statistik mungkin akan bisa berpikir atau bisa menyarankan sesuatu begitu. Tapi sejauh kita tidak punya bayangan terkait dengan sebenarnya data yang kita hadapi itu seperti apa sih gitu. Saya cuma tahunya adalah bahwa data gempa itu tidak banyak gitu ya, karena kejadian gempa itu tidak begitu sering begitu ya. Jadi mohon maaf ini saya tidak bisa menjawab, mungkin tidak bisa menjawab, jawabannya tidak bisa memuaskan pertanyaannya Bapak, tapi itu yang saya ikuti dari diskusi teman-teman yang bergerak di gempa gitu. Ada Pak Amin Widodo, itu kan ahlinya sebetulnya kalau di ITS, ahli gempa gitu ya. Jadi dari beliau juga mengatakan bahwa belum ada sih sebetulnya teknologi atau metode yang bisa memprediksi kira-kira kapan akan terjadi kejadian gempa begitu. Tapi kalau peringatan dini untuk kejadian gempa itu memang sudah ada alatnya begitu ya. Jadi kalau misalkan ada getaran-getaran itu nanti alat ini akan bereaksi kemudian memberikan alert seperti itu memang sudah ada. Izin menanggapi boleh Prof? Iya, silakan Pak Budi. Ya, kebetulan Pak saya baru selesai S1. Jadi skripsi saya kemarin tentang pemodelan gempa ini Pak. Nah, saya berpikir kemudian untuk misalnya kalau saya studi lanjut S2 dan di tesis nanti mengembangkan ini Pak, misalnya dengan kolaborasi sama orang IT misalnya Pak, dengan orang statistik, itu memungkinkan kira-kira nggak Prof? Kayak misalnya kalau saya berpikir kayak gitu, gimana kalau misalnya dikembangkan suatu berbasis artificial intelligence misalnya bisa sampai ke tahap itu. Saya idenya sebenarnya seperti itu. Ya. Oke. Jadi sangat memungkinkan sekali sebetulnya. Jadi memang kalau dalam konteks seperti ini kolaborasi itu menjadi penting begitu ya, karena kita orang statistik biasanya lack of knowledge di case-nya. Sementara Mas Budi ini expert di knowledge tentang gempanya gitu ya. Jadi perpaduan knowledge ini yang nanti akan bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin akan menjadi insight tertentu begitu. Jadi kalau kami di statistik atau teman-teman juga sama mungkin yang di katakanlah yang bergerak di artificial intelligence. Pada saat kita tahu sebenarnya data yang kita punya ini seperti apa sih, nanti kita akan bisa berpikir, oh ini bisa didekati dengan ini bisa didekati dengan ini begitu. Jadi begitu Mas kira-kira. Kalau misal nanti Prof ini bisa, kalau misal saya lanjut terus mengusul ke beasiswa, bisa nggak nih Prof kira-kira saya bisa percaya diri nggak nih misalnya kalau bawa proposal saya nanti kalau buat tesis kayak gini, takutnya malah nggak terimplementasi gitu Prof. Iya, jadi referensi itu menjadi penting. Jadi Mas Budi mesti cari referensi terkait dengan pemodelan sejenis begitu ya, atau case sejenis begitu ya. Jadi jangan sampai nanti pada saat reviewer itu membaca usulan tesisnya, kemudian bertanya-tanya ini memang bisa dilakukan gitu ya. Tapi kalau kita sudah mempelajari bahwa dari referensi ternyata itu memungkinkan untuk dilakukan, maka kita ada justifikasi ini memang bisa dilakukan begitu. Ya. Terima kasih banyak Prof. Jangan mengusulkan sesuatu yang out of the box gitu, yang kita berdasarkan angan-angan sendiri gitu, tapi ternyata nggak bisa dilakukan. Saya baru angan aja sih Prof. Ya, tapi sejauh bisa bisa menemukan referensinya sih sebetulnya nggak masalah. Terima kasih Prof. Insya Allah. Ya. Ya, jadi terbanyak referensinya ya Prof. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Fatur Rahman dari UMPWR. Pertanyaannya adalah apa saja mempengaruhi prediksi cuaca yang tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan?
Yang tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Di lapangan. Apa saja yang mempengaruhi? Ini konteksnya pemodelannya atau cuacanya ya. Jadi begini, kalau saya coba untuk memahami pertanyaannya ya. Jadi ini kaitannya dengan anomali. Jadi kalau misalkan cuacanya itu lempeng-lempeng saja gitu ya, artinya stasioner, itu dalam konteks pemodelan statistik untuk memprediksi itu akan sangat mudah sekali sebetulnya gitu. Nah, yang membuat akhirnya kenapa susah diprediksi itu karena ada fenomena-fenomena tertentu yang kalau dalam bahasa weather forecast itu anomali gitu ya. Jadi ada kejadian-kejadian anomali yang itu di luar di luar pattern yang biasanya gitu. Nah, itu sebabnya bisa macam-macam. Jadi kalau misalkan kalau kita ngomong panas itu bisa El Nino, kemudian ada bisa kemudian kalau misalkan hujan bisa La Nina dan sebagainya, itu juga berpengaruh sebetulnya gitu. Tapi kan kejadiannya itu juga nggak bisa diprediksi kapan itu akan muncul karena tidak ada pattern bahwa kejadian La Nina atau El Nino itu adalah tahunan, bukan seperti itu. Tapi ada masa-masa tertentu yang itu akan terjadi. Itu membuat cuaca itu menjadi anomali salah satunya, dan membuat akhirnya kalau kita mau mengembangkan model prediksi itu menjadi lebih sulit. Jadi makanya teman-teman di BMKG sejauh yang saya tahu itu mereka mengkombinasikan informasi dari namanya hasil prediksi statistik dan juga mereka amati dari nyebutnya peta sinoptik begitu ya. Jadi yang peta sinoptik sih nyebutnya gitu untuk menghasilkan prediksi yang lumayan akurat begitu. Oke, jadi seperti ada faktor-faktor lain mungkin ya yang bisa mempengaruhi hal itu. Yeah. Pertanyaan selanjutnya dari Siva Kanza dari Universitas Tanjung Pura. Di dalam pengklasifikasian atribut untuk data mining, apabila data berbentuk numerik, apakah bisa diklasifikasi menjadi bentuk diskrit? Jika iya, andaikan pengklasifikasian gaji karyawan, apakah ini harus ada landasannya dalam pengklasifikasian tersebut? Ya, sebetulnya ini ngomong transformasi ya. Jadi dari yang tadinya numerik ke diskrit. Kalau numerik ke diskrit itu sebenarnya lebih mudah begitu ya. Jadi lebih sangat memungkinkan untuk bisa dilakukan gitu. Saya membayangkannya, saya nggak tahu yang dimaksudkan diskrit ini seperti apa sih kalau kita ngomong numerik itu kan ke kategori numerik ke kategori begitu ya. Jadi misalkan ada gaji, kemudian kita mencoba untuk mengklasifikasikan menjadi beberapa kategori begitu kan ya. Ya mungkin itu yang dimaksudkan. Dan apakah harus ada landasan dalam pengklasifikasian? Jadi kalau waktu kita dulu belajar di sampling design, kemudian ini kategorian itu saya kok lupa inget ya. Jadi yang ini loh, expected frekuensinya itu tidak boleh 0 begitu. Jadi kalau misalkan dihitung nanti expected frekuensinya untuk masing-masing kategori itu tidak boleh ada yang 0. Jadi satu dalam konteks pengklasifikasian ini sebenarnya kalau saya menyebutnya bukan pengklasifikasian tapi kategorisasi begitu ya. Jadi membentuk kategori itu ada istilah harus mutually eksklusif. Eksklusif itu tidak ada data yang nanti tidak masuk di dalam kategori itu sudah pasti. Ya, jadi kategori itu dibuat bagaimana supaya semua data itu bisa masuk di dalam kategori yang kita buat. Kemudian penentuan batasan ini harus berapa? Ya sebetulnya ada beberapa cara gitu ya. Kalau saya sih lebih suka sebetulnya merujuk pada referensi-referensi yang sudah ada. Jadi misalkan gajinya besar itu berapa? Gaji yang kecil itu berapa? Itu merujuk pada referensi saja. Kalau yang saya sampaikan tadi, ekspektasinya itu tidak boleh ada yang 0, terlalu teoritis sebetulnya, dan
kadang tidak mudah untuk bisa diikuti gitu. Jadi kalau syarat saya merujuk pada referensi saja. Jadi sangat memungkinkan ya untuk dikategorikan, mungkin bukan di pengklasifikasi tapi pengkategorian. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rindi Antika dari Universitas Tanjung Pura terkait stasiun penakar curah hujan yang ada di setiap daerah. Pertanyaannya adalah bagaimana menentukan kemungkinan adanya perbedaan curah hujan di suatu daerah jika ada daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh alat penakar tersebut? Iya, itu makanya kenapa saya tidak atau kenapa saya menggunakan data atas begitu ya. Kalau data atas itu lengkap sekali sebetulnya, kita bisa bekerja untuk daerah-daerah di mana saja gitu. Sebenarnya begini, kalau misalkan kita punya informasi informasi tentang beberapa variabel cuaca di suatu daerah begitu ya. Kemudian kita pengen menganalisis di suatu daerah tertentu yang tidak terjangkau oleh penakar ini, maksudnya kan begitu. Jadi kalau misalkan kita punya variabel lain di luar variabel cuaca itu yang cukup relevan, kemudian kita bisa menghubungkan antara variabel cuaca ini dengan variabel yang lain itu untuk daerah A dengan daerah B, maka kita bisa sebetulnya menjelaskan. Ini sebetulnya konsepnya lagi-lagi sebenarnya konsep downscaling sebetulnya, tapi bukan downscaling spasial dari atas ke bawah. Ya, jadi ini yang saya lakukan juga sekarang di penelitian saya. Jadi begini kasusnya, kita ada stasiun pengamatan itu ada di Juanda, tapi saya ingin memprediksi atau penelitian saya itu fokusnya di Rungkut. Rungkut itu ya tidak jauh sebetulnya dari Juanda, tapi tidak kalau kita menggunakan data dari Juanda itu tidak cukup representatif sebetulnya untuk menggambarkan kondisi di Rungkut. Jadi saya mencoba mengkolek beberapa data, misalkan data data yang cukup relevan gitu ya antara dua daerah ini gitu. Kemudian nanti kita coba bentuk hubungan dengan regresi saja sebetulnya sederhana untuk bisa menurunkan variabel cuaca di daerah yang tidak ada datanya ini begitu. Itu sih yang bisa dilakukan. Iya, makanya sangat disarankan menggunakan data atas tadi ya, Prof ya. Kalau saya sih gitu. Tantangannya banyak soalnya data banyak, belum lagi masalah administrasi kadang yang tidak semudah yang kita inginkan. Gitu. Iya, benar sekali. Oke, di kolom chat itu saja. Mungkin terakhir Prof dari saya pertanyaannya terkait SRM tadi yang Prof sampaikan, itu kan seperti apa tadi katanya sinar matahari itu seperti diblok kemudian dipantulkan lagi gitu ya Prof ya. Ya, betul. Nah itu kan merubah apa tadi mampu menurunkan temperatur udaranya ya, mampu menentukan temperatur udaranya. Kemudian ada juga perubahan di beberapa wilayah, ada yang menjadi lebih panas, kemudian ada yang menjadi lebih dingin. Yang mau saya tanyakan dari sisi kalau curah hujannya Prof gimana? Itu berubah juga kah ininya atau seperti apa? Ini sebenarnya penelitian yang sedang berjalan, yang sedang saya lakukan, Bu. Jadi sebetulnya di proyek pertama kemarin itu kita sudah salah satunya ya temperatur dan curah hujan gitu yang mau kita teliti. Tapi mungkin Ibu juga tahu sendiri bahwa kalau kita bicara temperatur itu cukup cukup homogen datanya, ya, relatif lebih stabil lah kalau di Indonesia. Tapi kalau kita bicara curah hujan itu datanya volatilitinya sangat tinggi sekali, variasinya sangat tinggi sekali. Dan itu ternyata tidak mudah untuk kami melakukan downscaling untuk data curah hujan. Jadi ini sebetulnya lagi berjalan, Bu. Nanti tunggu rilis hasilnya ya, Bu ya. Jadi sedang kami kerjakan untuk yang curah hujan. Mudah-mudahan sih bisa segera dapat hasil begitu. Tapi kalau dari ini kan gini, ada beberapa tim. Ada tim Indonesia itu kebetulan saya yang pegang, kemudian ada South Africa, kemudian dari Argentina, kemudian dari Benin dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman yang seperti di South Africa itu mereka sudah rilis publikasinya. Ya, jadi SRM itu punya pengaruh terhadap precipitation. Jadi memang beberapa daerah yang tadinya itu basah
itu bisa menjadi lebih basah lagi, begitu. Tapi beberapa daerah bisa menjadi lebih kering. Jadi mungkin bisa dibaca ya Bu nanti papernya ya. Kalau yang untuk kasus Indonesia ini lagi berjalan untuk penelitian saya. Baiklah, tidak ada lagi pertanyaan di konsep. Baiklah, saya rasa cukup sekian sesi tanya jawabnya. Terima kasih banyak Prof. Heri atas ilmunya yang sudah disampaikan ke kami, yang sudah di-sharing ke kami. Pastinya ilmu yang disampaikan akan sangat bermanfaat untuk kami semua. Di akhir ada sertifikat dari kami untuk Prof. Heri. Saya izin share sertifikatnya, Prof. Oke, ini adalah sertifikat dari kami untuk Prof. Heri Kuswanto sebagai narasumber pada kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, dengan diserahkannya sertifikat tadi, maka berakhir juga sesi materi kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Pak Rey selaku MC. Terima kasih kepada Bapak Profesor Heri Kuswanto, MSI, selaku narasumber, dan ucapan terima kasih juga kepada Ibu Nur Fitri Imro'ah, MSI, selaku moderator pada kegiatan kali ini. Ada sertifikat juga untuk Ibu moderator. Nah, jadi ini sertifikat untuk Ibu Nur Fitri. Saya izin share screen. Macet kan? Oke. Untuk selanjutnya, acara selanjutnya yaitu pengumuman yang dapat door prize dari penanya terbaik. 2 penanya terbaik diberikan kepada Bapak Soekarna dari UNM, dan juga satunya diberikan ke Bapak Budiono ya, Bapak Budiono dari Unimus. Terima kasih panitia. Terima kasih panitia. Nanti hadiahnya akan dikirimkan oleh panitia.
Terima kasih Pak Rai. Terima kasih banyak. Ya Pak, sama-sama Pak. Nah, baik, setelah itu mengingatkan kembali bahwa kegiatan kuliah umum kita nanti akan berlanjut di hari Rabu, ya, tanggal 8, di jam yang sama. Jadi materinya terkait data mining ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Profesor.